Namo Buddhaya. Saudara pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Duyanti yang sering dikenal dengan nama Wiwi dalam acara Mutiara Iman. Saudara, kali ini marilah kita sebelum mendengarkan apa yang ingin saya sampaikan bersama-sama, kita tarik nafas, kita tutup mata sejenak, kita damaikan hati dan pikiran kita. Secara perlahan tutup mata, tarik nafas, masuk ke seluruh tubuh, hembuskan nafas. Semoga aku berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Masih dengan keheningan ini, saya akan bacakan ayat suci Dhammapada. Pamado amata padang pamado macuno padang namiyanti ye pamatta yatha mata, yang artinya kewaspadaan adalah jalan menuju kekekalan, kelengahan adalah jalan menuju kematian. Orang yang waspada tidak akan mati, tetapi orang yang lengah seperti orang yang sudah mati. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, dengan lantunan Dhammapada ini mari kita bersama-sama melaksanakan kebaikan, bersama-sama memancarkan kasih sayang kepada semua makhluk, karena dari lubuk hati saya yang paling dalam saya selalu berdoa untuk saudara di setiap perjumpaan kita atau di dalam perjumpaan kita, saudara senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia berkat lindungan Tuhan Yang Maha Esa, kasih Buddha, tuntunan Dhamma dan Sangha. Dan saudara, di tengah kebahagiaan kita kali ini, saya akan ketengahkan tema hidup damai berakar pada kekuatan batin atau disebut sebagai Pancabala. Saudara, kenapa ini saya ungkap? Karena dalam kehidupan kita sering sekali antara kenyataan hidup dengan harapan tidak sesuai. Dan kita semuanya sekarang ini berada di tahun baru. Artinya apa? Ketika kita menutup tahun yang lama, ada sesuatu yang tidak mengenakan, ada cita-cita yang belum tercapai, ada keinginan yang tidak terungkap, atau banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan yang baru saja saya sampaikan. Tetapi banyak juga hal-hal yang telah kita lakukan, apakah itu kebaikan walaupun kecil, apakah itu kehidupan yang sudah kita tapaki memberikan kebahagiaan untuk kita, apakah beberapa cita-cita kita telah tercapai. Nah, kali ini kita tutup hal-hal yang sudah lama, atau kita tutup lembaran lama, kita buka dengan lembaran baru. Lembaran lama ditutup bukan berarti untuk dilupakan begitu saja, karena tidak semuanya bisa kita lupakan. Setiap manusia memiliki pemikiran, artinya di dalam pikiran kita ada sesuatu yang tidak bisa kita lupakan. Memang tidak harus kita lupakan semuanya. Kenapa? Karena ada hal-hal yang bisa kita jadikan cermin di kehidupan yang lampau, yang cermin ini nanti akan kita perbaiki di kehidupan tahun-tahun yang akan datang. Dan menapaki tahun ini, mari kita bersama-sama memakai
perjalanan hidup kita di tahun lalu sebagai cermin yang bisa kita buang, yang bisa kita simpan, tidak usah diungkit kembali, kita simpan, yang bisa kita jadikan cermin, yang langkahnya belum selesai, kita selesaikan supaya kehidupan kita lebih bermakna, lebih damai. Karena apa, saudara? Setiap manusia, setiap orang ingin hidup damai di setiap kesempatan perjalanan hidupnya. Kalau setiap orang ditanya, tidak ada satu orang pun yang memilih hidup sengsara, hidup susah, hidup dengan berbagai macam kendala. Semua orang ingin hidup damai, ingin semuanya lancar, ingin semuanya nyaman. Apakah ini selesai hanya di batas ingin, di batas pikiran, di batas angan-angan kita saja? Tentu saja tidak. Semuanya harus diupayakan. Tapi sebelum diupayakan, kita juga harus mengerti untuk apa ini kita lakukan, untuk apa ini harus kita teruskan. Karena sebenarnya di dalam agama Buddha, hidup tidak hanya saat ini saja. Artinya tidak hanya kehidupan sekarang saja. Setelah kehidupan ini pasti ada kehidupan yang akan datang. Apakah di dalam setiap kehidupan kita akan menyia-nyiakan kehidupan kita? Ataukah kita akan menikmati kehidupan dengan cara melakukan kebaikan? Semua pilihan ada pada kita. Dan dalam ajaran Sang Buddha penunjuk jalan. Sebaik apa, sebanyak apa jalan yang ditunjukkan oleh Sang Buddha, apabila kita tidak mau menjalankannya, maka semuanya akan sia-sia. Karena apa? Karena penunjuk jalan itu memberikan teori yang harus kita praktekkan. Teori tersebut sudah dipraktekkan Sang Buddha ketika Sang Buddha menjadi Siddhartha dengan melakukan pertapaan, melakukan meditasi, akhirnya mencapai penerangan sempurna. Maka Sang Buddha menemukan jalan, dan jalan itu diberikan kepada kita. Pada saat kita belajar apa yang telah diajarkan oleh Buddha, hanya sebatas belajar, tidak mempraktekkan apa yang beliau ajarkan, maka kita tidak akan pernah mendapatkan apapun. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini kita harus menjalankan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Untuk itu, sebelum saya menyampaikan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha yang bisa membuat kita damai, maka mari kita jeda sejenak. Setelah yang berikut saya akan kembali lagi. Saudara pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, masih bersama saya Wiwi dalam acara Mutiara Iman dengan tema Hidup Damai Berakar pada Kekuatan Pancabala. Saudara, tadi saya sudah menyampaikan bahwa kita hidup harus memiliki sada atau keyakinan, kemudian kita juga perlu memiliki wirya. Tanpa adanya wirya yang semangat, maka kita sebagai umat awam tidak akan pernah bisa memenuhi kehidupan kita. Karena kalau kita bekerja tanpa semangat, maka yang terjadi adalah pekerjaan kita tidak akan dihargai orang lain. Bahkan kalau kita menjadi misalnya seorang karyawan, bisa jadi kita dirumahkan. Karena apa? Bekerja tidak semangat. Ini juga tidak cukup kalau hanya ini. Yang perlu dilakukan selain dua hal ini adalah kita harus memiliki sati, yaitu perhatian. Dalam pekerjaan apapun yang kita kerjakan, kita perlu adanya perhatian yang penuh. Tadi di awal perjumpaan saya sudah mengajak saudara untuk mindful, tarik nafas, masuk ke seluruh tubuh,
Keluar nafas secara perlahan. Ini membuat batin kita lebih segar, pikiran dan badan kita menyatu sehingga kita mengerjakan pekerjaan dengan sati perhatian. Bila pekerjaan yang kita kerjakan dengan perhatian, maka banyak hal yang kita dapat. Contohnya, pekerjaan yang kita kerjakan tidak perlu diulang karena tidak melakukan kesalahan. Coba kalau tidak ada sati. Melakukan pekerjaan ini salah, ngambil ini jatuh, melangkah tersandung, apapun yang kita kerjakan tidak akan pernah beres. Tetapi dengan adanya perhatian yang baik, fokus yang baik, maka kita melangkah dengan hati-hati, bekerja dengan hati-hati, tidak melakukan kesalahan, memegang sesuatu dengan hati-hati, tidak mudah jatuh, sehingga kita bisa bekerja lebih efisien waktu. Oleh karena itu, sati perlu kita miliki. Dengan cara apa? Dengan cara perhatikan terhadap satu pekerjaan. Jangan biasakan mengerjakan A, memikirkan B, atau mengerjakan ini memikirkan yang itu, atau mengerjakan masa lalu memikirkan masa depan. Nanti mengerjakan satu lagi memikirkan pekerjaan yang tadi, pekerjaan yang akan datang. Akhirnya otak kita dipenuhi oleh pikiran yang banyak sehingga kita merasa lelah di dalam pikiran. Kalau sudah lelah di dalam pikiran, apa yang bisa kita kerjakan? Semua yang kita kerjakan akan terasa salah karena semuanya bersumber dari pikiran kita. Oleh karena itu, jaga pikiran kita dengan sati. Kalau selain sati, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan lebih jauh lagi, lebih dalam lagi adalah samadhi. Samadhi membuat batin kita bersih. Samadhi boleh dengan samatha bawana, vipassana bawana, atau mindful sesaat, terserah mau pakai samadhi yang mana. Konsentrasi terhadap pikiran, atau kita latihan di wihara-wihara tertentu ada pelatihan meditasi, atau secara Zoom juga ada latihan meditasi. Ini melatih kita, melatih bawana kita, melatih pengembangan batin kita menjadi lebih terarah, memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk, karena tanpa adanya cinta kasih kehidupan kita akan hampa. Dengan cinta kasih kehidupan kita akan berarti. Dengan cinta kasih semuanya bisa kita lakukan dengan bahagia. Kita memiliki teman-teman bekerja dengan baik, kita bekerja dengan tanpa alasan yang tidak penting atau tanpa intimidasi, melakukan sesuatu dengan baik. Kenapa? Sudah ada cinta kasih di dalam diri kita. Nah, ini kita lakukan dengan cara meditasi. Meditasi selain cinta kasih banyak hal, ada beberapa objek meditasi. Karena ini tidak sedang belajar meditasi, maka lain kali kita bisa sampaikan tentang meditasi. Tetapi meditasi itu penting di dalam kehidupan sehari-hari, karena kita punya laptop nih perlu di refresh. Kalau tidak di refresh, laptop kita akan nge-lag. Sama dengan pikiran kita yang sudah seharian bekerja, ini perlu di refresh, dikembalikan lebih murni lagi. Sehari kita sudah berkutat dengan pekerjaan, dengan kawan-kawan, ada yang connect, ada yang tidak connect, ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang welcome, ada yang menjegal kita. Semuanya bisa kita lalui dalam sehari ini yang kadang-kadang membuat pikiran kita menjadi agak ruwet. Apa yang harus kita lakukan? Meditasi di malam hari. Bagi kita umat awam, meditasi tidak harus banyak, tidak harus lama, tidak harus berjam-jam, tetapi fokuslah untuk menunjang kehidupan kita. Nah, setelah meditasi dengan baik, kalau kita lakukan, hidup kita menjadi lebih nyaman. 4 hal sudah kita lakukan, yaitu memiliki sadar atau keyakinan, memiliki wirya atau semangat, memiliki sati atau perhatian, dan samadhi untuk konsentrasi ketenangan batin. Ini menunjang kehidupan kita. Kalau hal ini sudah kita lakukan, maka kebijaksanaan akan muncul di dalam diri kita yang disebut sebagai panya. Panya akan berkembang
apabila kita sudah memiliki beberapa hal yang saya sampaikan tadi. Oleh karena itu, dengan kebijaksanaan hidup akan tenang dan damai, hidup akan bahagia, penuh dengan cinta kasih kepada semua makhluk. Nah, saudara pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita hidup damai, mari kita hidup tenang, menjalankan kehidupan sehari-hari dengan baik, dengan melakukan pancakanda, dan pancakanda sebagai dasar untuk pedoman hidup. Maka bahagialah dalam kehidupan kita dalam setahun, nanti akan kita lanjutkan di tahun-tahun yang akan datang lebih bahagia lagi dan akhirnya mencapai nibbana, nibbanang paramang sukang. Akhirnya sampai di sini perjumpaan kita. Semoga saudara sekalian berbahagia di dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang, memiliki hal-hal yang bermanfaat dan kebaikan sehingga hidupnya menjadi damai. Akhir kata, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Saudara pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, masih bersama saya Wiwi dalam acara Mutiara Iman dengan tema Hidup Damai Berakar pada Kekuatan Batin. Saudara, tadi saya katakan bahwa Sang Buddha memberikan jalan dan kita yang harus menjalankan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha sehingga kita memiliki kedamaian. Maka kini saatnya ada banyak hal yang diajarkan Sang Buddha, tetapi saya hanya menggunakan atau saya hanya menjelaskan satu hal, yaitu kekuatan batin yang disebut sebagai pancabala. Kenapa? Karena ini ada bisa dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita bahas yang lain banyak, tetapi nanti di suatu ketika kita akan bahas satu persatu. Kali ini untuk mencapai kedamaian kita harus melakukan 5 kekuatan atau disebut sebagai pancabala. Apakah 5 kekuatan itu? 5 kekuatan itu adalah yang pertama sada, yang kedua wirya, yang ketiga samadhi, yang keempat panya. Kemudian kita akan bersama-sama menjelaskan dari satu persatu sebelum nanti yang kelima ya. Kita jelaskan yang pertama adalah sada. Apakah itu sada? Sada adalah keyakinan. Cuma keyakinan yang diajarkan oleh Sang Buddha, keyakinan yang berdasarkan ehipasiko, yaitu datang, lihat, dan buktikan. Saudara, di dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai umat awam yang memiliki mata pencaharian, karena kehidupan kita ditopang oleh mata pencaharian kita. Kalau kita tidak memiliki mata pencaharian, maka penderitaan yang akan kita dapat, karena segala sesuatu itu harus kita adakan sendiri. Lain halnya apabila kita hidup sebagai seorang samana, seorang biku atau bikuni yang hidupnya ditopang oleh masyarakat. Beliau menjalankan ajaran Sang Buddha dengan cara meditasi, berceramah, maka beliau tidak perlu mata pencaharian. Tetapi kita sebagai umat awam harus memiliki mata pencaharian. Untuk memiliki mata pencaharian, apakah sada itu penting? Penting sekali. Sebelum kita memulai sebuah pekerjaan, kita juga harus memiliki keyakinan. Keyakinan yang benar. Tanpa keyakinan yang benar, kita akan salah arah. Yakinlah bahwa apa yang kita usahakan akan membuahkan hasil. Yakinlah bahwa pada hari ini kita memiliki kesempatan untuk berbuat yang terbaik dalam pekerjaan maupun dalam melakukan kebaikan.
Karena hanya bekerja tanpa kebaikan, kita tidak punya tabungan kebaikan untuk masa depan. Semuanya harus memiliki keyakinan. Yakinlah bahwa ketika pagi menjelang kita sudah memiliki kesehatan, yakinlah bahwa kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Namun di dalam ajaran Buddha, keyakinan tidak hanya terbatas pada itu. Keyakinan diajarkan oleh Sang Buddha adalah yakin bahwa Sang Buddha mengajarkan kebenaran, yakin akan dharma atau dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha, dan yakin akan sangga yang melaksanakan ajaran Buddha hingga mencapai kesucian. Oleh karena itu kita sebagai umat awam berusaha untuk mencari kehidupan yang baik sehingga kita bisa melakukan puja, misalnya hari Minggu di wihara, atau malam Rabu kita melakukan meditasi, atau hari Sabtu kita bisa berdiskusi dhamma, atau hari apa saja kita bisa melakukan kebaikan yang telah diajarkan oleh Buddha. Dan di hari-hari yang lain kita melakukan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Bagi pegawai, bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan jujur, bekerjalah dengan mindful, karena tanpa adanya mindful, pekerjaan kita tidak bisa dikerjakan dari tahap ke tahap dengan rapi. Dengan adanya mindful, kalau di agama Buddha sering sekali diajarkan bagaimana bermeditasi. Mindful walaupun sejenak itu adalah bagian dari meditasi. Pekerjaan membuat kita sangat-sangat terkuras energinya. Luangkan waktu sejenak, mindful sejenak, tarik nafas, buang nafas secara perlahan, beberapa saat baru bekerja lagi. Maka kita akan bekerja dengan baik. Yakinlah ini akan terjadi pada kita dan kita bisa bekerja dengan bahagia. Kemudian selanjutnya adalah wirya, yaitu usaha yang benar. Usaha untuk menumbuhkan kebajikan, inilah wirya. Usaha apapun, bekerja di bidang apapun, bila dilakukan dengan semangat, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Tanpa adanya semangat, kehidupan kita hanya akan ada lamunan. Kita tidak akan pernah punya kerjaan yang baik. Kenapa? Karena tidak ada semangat dalam kehidupan, adanya cuma di angan-angan. Pada saat mau bekerja pagi hari, terlalu pagi, masih dingin, masih lapar, tidak bekerja.